Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Kali ini kita akan membahas beberapa saham menarik yang berada di dekat supportnya. Disclaimer on, apa yang disampaikan oleh Joy Trader adalah edukasi dan informasi umum. Keputusan investasi jual beli ada pada tanggung jawab Sobat Trader semuanya. Keuntungan dinikmati sendiri, rugi ditanggung sendiri. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, yaitu ENRG. ENRG hari ini melemah, koreksi closingnya di harga 222. Secara fenomenologi ada big distribusi, namun kita melihat bahwa ENRG ini sudah dekat dengan supportnya. Support di mana yang sebelumnya berhasil di break dengan kekuatan. Di break dengan kekuatan lantaran ada usaha beberapa kali untuk breaknya. Hari ini closing di 222. Beberapa sobat trader sudah ada yang entry tadi. Karena tadi open sama dengan low, kita spekulasi buy di harga 224 sampai 226. Tidak apa-apa bagi sobat trader yang sekarang mungkin sedang floating loss tipis, closing di 222 tidak apa-apa. Ada kemungkinan beberapa waktu ke depan ini akan ada kenaikan. Yang penting dipantau ketat, CL-nya di 218 ya. Cut loss di 218. Secara teknologi memang kurang menarik, ada big distribusi dan asing jualan 600 juta. Namun ini sangat menarik sebab berada dekat supportnya. Pertimbangan kita yang tadi tentu selain karena open sama dengan low, karena dekat dengan supportnya. Ketika dekat dengan support seperti ini, maka cut loss kita jelas. Kalau supportnya dijebol, kita langsung cut loss. Dan cut loss kita tidak perlu terlalu banyak. 2%, 1% saja cukup. Sebab kita beli di dekat supportnya. Koreksi 4 hari terakhir dengan volume makin kecil. Koreksi-koreksi ini harusnya akan disertai dengan pantulan-pantulan. Sudah koreksi beberapa kali, kemungkinan akan ada pantulan. Harapan kita seperti itu. Ya, 220 semoga menjadi support kuat. Kita pantau bersama untuk ENRG. Hari ini bumi juga menguat. Kalau besok grup Bakri menguat, ENRG harusnya juga menguat. Jika besok open sama dengan 0 lagi, bisa untuk tambah muatan. Jika memang grup Bakri manggung, kita pantau saja besok grup Bakri atau grup MNC lagi, atau malah grup paninnya. Biasanya satu grup itu seling bergerak bersama-sama dengan satu grupnya. Selanjutnya GJTL. GJTL hari ini closing di 1985. Secara metodologi ada normal distribusi, asing keluar 1 miliar. Namun ini berada di support. Secara teknikal, ini sebenarnya sudah patah tren. Patah tren dari kenaikannya di Agustus. Ini patah tren. Ketika dia breakdown 1265, tanggal 2 Oktober ini sebenarnya patah tren. Namun dari patah tren ini, target penurunannya sudah tercapai. Ini seperti membentuk double top, gagal breakout 1340, gagal di break, membentuk double top. Nah, target penurunannya sudah tercapai, yaitu di sekitar 1185. Koreksi hari ini koreksi dengan volume yang kecil. Sedangkan kenaikan di tanggal 8 Oktober ini ya cukup solid. Candle hijau di tanggal 8 Oktober ini bisa menjadi pertanda bahwa penurunan dari GJTL berhenti di sini, di 1985. Maka kita tunggu konfirmasi candle berikutnya saat koreksi-koreksi.
Sehingga support saat ini ada 1185. Closing 1195. Beda 2 tick dari support. Support berikutnya ada di 1160 dekat dengan EMA 200. EMA 200 menjadi support kuat seperti di tanggal 19 Juni. Ya. 19 Juni penurunan GCTL cukup tajam tanpa volume, namun penurunan tanpa volume terkena EMA 200 menguat. Support EMA 200 ini cukup sakral untuk GCTL sebab dia harusnya melanjutkan uptrendnya. Sehingga dengan level harga saat ini di 1195 menarik. Kita lihat stokastik RSI-nya juga sudah golden cross saat candle hijau. Saat candle hijau, stokastik RSI golden cross. Koreksi minor ini menjadi kesempatan kita untuk bisa entry di dekat base price-nya. Di support 1185 support 1195 closing price kemarin hari ini, last price hari ini bisa menjadi area buy kita. Jika besok open sampai dengan low 1195, maka bisa spekulasi untuk HK. Ya. Hari ini sempat menguat ke 1210. Sempat koreksi ke 1190, bahkan menguat ke 1210, namun kemudian dibawa turun lagi. 1195 bidnya sangat tebal sekali, sehingga kemungkinan akan menjadi support kuat juga 1185. Namun base price-nya 1180, 1185. Jika turun sampai 1160 masih oke, karena ada EMA 200 ya. Batasi resiko jika closing di 1150 untuk CL yang cukup jauhnya. Tapi jika ingin CL dekat, ya jika turun ke 1170 langsung cut loss tidak apa-apa. Support kuat 1180, jika turun ke 1170 bisa cut loss. Nanti tunggu lagi di 1160. Meskipun ini jaraknya juga sebenarnya sangat dekat. Kemungkinan 1150, 1150 ya dekat-dekat EMA 200 ini akan menjadi support kuatnya. Maka cukup menarik untuk GCTL. Meskipun normal distribusi, asing jualan 1 miliar, yang masuk LJ, XLDR, PD, SQ, secara risk reward cukup menarik karena berada dekat dengan support. Sehingga kita tidak kejar-kejaran harga dengan bandar yang menaikkan harga. Kalau entry di buy on retracement seperti ini akan bisa lebih menarik. Namun ini ada kemungkinan juga dead cat bounce, jadi pantulan kemudian breakdown. Sehingga konfirmasi yang tepat adalah kalau besok open sama dengan low. Jika besok open sama dengan low, maka kita bisa spekulasi buy. Jika besok open sama dengan high, maka kemungkinan akan dibawa turun. Dibawa turun sama EMA 200. Ketika penurunannya cepat, bandingannya cepat, kita coba spekulasi di bottomnya di 1160, 1150. Dekat EMA 200, kemungkinan akan terjadi pantulan. Di tanggal 19 Juni ini, padahal candlenya solid. Namun di hari berikutnya langsung menguat 20 Juni. Harusnya EMA 200 menjadi support kuatnya GCTL jika akan melanjutkan uptrendnya. GCTL jadi watchlist kedua setelah ENRG. Selanjutnya RALS. RALS hari ini closing di 402 secara fundamentologi netral dan asing jualan. Namun seperti halnya GCTL dan ENRG ini berada dekat dengan supportnya. Support kuatnya itu di 390. Ya, 392 ini bahkan. 392 menjadi support kuat. Bertahan di 392 naik, bertahan di 392 naik. Ini juga bertahan di 392 naik. Harga hari ini closing 402. 402 ya tidak jauh dari 392. Bisa spekulasi baik. Emiten-emiten retail yang lain sudah mulai membaik, termasuk ERA yang hari ini juga menguat.
MAPA hari ini menguat, MAPI hari ini sempat menguat, kemudian turun. Tinggal RALS. PVF juga beberapa waktu yang lalu menguat. RALS ini juga sempat menguat. Nah, ini konsolidasi. Maka kalau melihat sempat naik sampai 440 ini, ada kemungkinan RALS juga bisa mencapai ke area ini, sebab sempat dicapainya, sempat turun, diangkat sampai sini. Sehingga harga last price 402 cukup menarik untuk RALS, meskipun asing jualan. Namun di sini secara metodologi XL, XC jualan, ada SQ, KK, OD, YB, XA yang masuk. Dari tanggal 3 Oktober sampai tanggal 9 Oktober, candle hijau terus. Meskipun ya sideways saja. Jika besok open sama dengan low, maka bisa spekulasi buy di RALS. Hari ini melemah 0,50%. Tidak apa-apa, masih cukup menarik karena ini dekat dengan support. Jika breakdown 390, ini jelas. Jika breakdown 350 harus cut loss. Karena kalau tidak di cut loss, dia akan melanjutkan downtrend panjangnya. Sudah downtrend cukup lama. Kita coba lihat secara monthly. Ya, downtrend sejak 2022. Oh, tidak bahkan. Ini 3 bulanan. Ya, di sini. Dari 19 bahkan. Dari 2019. Oh, harga tertingginya 1.700. Nih. Ini menjadi bottom di tahun 2009. 406 ini tahun 2009. Maka kalau sobat trader investasi di RALS tahun 2019, harganya tidak kemana-mana sampai tahun 2024. Ini sudah bottom nih, bottom di 400-an. Maka cukup menarik untuk kita bisa spekulasi buy di RALS. Karena ya harapannya bisa upset ke 1.700 lagi. Bisa bigger. Namun tentu ini akan terpengaruh dengan fundamentalnya. Meskipun begitu, RALS ini rutin membagikan dividen. Cukup baik untuk emiten dengan dividen investing. Meskipun secara capital gain sudah dari tahun 2021 sempat naik, kemudian turun. Paling jauh ya 2019 ini, turunnya sangat jauh sekali. Itu untuk RALS cukup menarik untuk besok. Hanya emiten hari ini yang menarik dan kemungkinan besok akan rame, yaitu Java. Java hari ini closing di 1.505. Secara metodologi netral, foreign masuk 2 miliar, closing menguat 3,08%. Setelah breakdown di tanggal 25 September, breakdown dengan volume di 26 September, hari ini mengalami penguatan. Namun masih belum terbukti dia mampu bertahan di atas 1.535. Supportnya ada di 1.500 ya 35-an. Ya. 30 1.530 menjadi resist. Jika dia mampu break 1.530, maka kemudian akan melanjutkan uptrendnya. Untuk saat ini tentu wait and see, karena candle hari ini ditutup dengan menguat 3%. Di awal sesi sempat dibawa turun ke 1.450-an, kemudian diangkat dari jam 10-an. Potensi kalau ada koreksi minor bisa buy on retracement. Supportnya jadi di 1.450. Koreksi di 1.450 bisa spekulasi buy. Secara daily masih uptrend, secara weekly juga uptrend ya. Kemungkinan ini akan bertahan di MA 200. Foreign terus akumulasi di Java. Cukup menarik untuk Java, meskipun volume buangannya juga terlihat cukup besar
namun masih ada asing yang di dalam, sehingga kemudian akan di markup harganya. Kalau ini bisa bertahan di atas 5200, berarti false breakdown. Namun secara daily memang belum terkena 5200. Masih cukup menarik untuk Java, namun tunggu koreksi dulu. Begitulah dengan main. Hari ini ada big distribusi. Cara terminologi, asingnya bahkan jualan 1 miliar. Maka BKEPAI jualan, ada yang nampung sedikit, berarti mereka nampungnya tidak perlu yakin karena big distribusi. KK, LG, CC, ZP, CP. Ya, tentu ini potensi dulu. Potensi sebab ini berada di resistnya. 180 adalah support sebelum dia breakdown. Ini support kuat, naik, kena support, naik, kena support, naik, kena support 780, naik. Nah, ini di breakdown. Sehingga ini akan menjadi resist. 780 sekarang ini menjadi resist. Kemungkinan besok akan ada koreksi untuk main. Kita bahas di sini untuk sobat trader, jangan FOMO kejar harga di last price, Java maupun main, dan juga cepin. Namun lebih menarik teknikalnya cepin. Fundamentalnya juga lebih menarik cepin. Ada big akumulasi. Meskipun net cancel 3 miliar, namun ini sudah menguat beberapa hari sejak tanggal 1 Oktober. Menguat pelan-pelan. Ini lebih pelan gerakannya daripada Java maupun main. Ya. Dan bergerak di situ-situ saja, sideways di situ saja. Untuk sobat trader yang sudah tahu dengan pergerakan main, dengan pergerakan cepin, pasti bisa sering mendapatkan untung di cepin ini karena cocok untuk swing trader, sangat cocok untuk swing trader ya. Ini coba di swing, spekulasi swing, record candle sebelumnya swing, nih coba swing langsung ke ya, seperti itu untuk cepin. Cocoknya ini untuk swing trading, tidak untuk trend following, karena harganya sudah sideways cukup lama ini ya, sideways dari tahun 2023 naik koreksi, naik koreksi, udah seperti itu aja gerakannya, sideways. Namun justru yang sideways seperti ini kadang yang bisa mendatangkan untung banyak jika bersabar, pas beli di support, nyala breakdown, turun lagi, beli lagi, nah pas naik mulai jual. Strateginya harus seperti itu. Sideways kuatnya, support kuatnya di 4450 nih. Kalau saat ini mantul di, ya sebenarnya sekilas terlihat breakdown dari sini ya. Kemarin tanggal 30 September ini seperti breakdown, namun ternyata dia tertahan di support 4700 yang sebelumnya ini 4700. Namun dengan kondisi saat ini tentu potensi terlebih dahulu, bisa saja ini koreksi lagi ke 4700 ya, sama masih potensi meskipun secara fundamental menarik, namun sama dengan main dan Java. Kemudian ASA yang hari ini juga menguat, namun ada normal distribusi. ASA hari ini menguat ke 755, support kuatnya di 735. Untuk harga saat ini jangan langsung masuk, tunggu koreksi terlebih dahulu di 735. Ini juga cocok untuk swing trading. Beberapa kali masuk di 735, jualan di 750, masuk 735, jualan 750 ya. 1%, 2% bisa dispekulasi di ASA. Harusnya sebentar lagi ini akan breakout 5200 ya. Ini sudah hampir breakout 5200. Menarik, volume meningkat. RSI stokastik golden cross. Maka ini menjadi sangat menarik. Tunggu koreksi 740, 735, support kuat jelas. Gagal di breakdown berkali-kali dari 19 September. Wah, ini kuat sekali nih 735. Koreksi ke 740 beli. Koreksi 735 beli. Harga saat ini kalau mau beli ya oke. Besok jika dengan low bisa spekulasi buy sebenarnya untuk ASA. Namun ya harus siap-siap dengan koreksi karena ini pas dekat sekali dengan 5200.
beberapa kali gagal di break ya. Nih, belum sampai MA200 koreksi, belum sampai MA200 koreksi, gagal di break koreksi, gagal di break koreksi, gagal di break koreksi. Ini pas. Candle hari ini pas kena MA200 kemudian koreksi. Closing di 755. Asing juga masih jualan. Namun RSI stochastik boleh close. Jika ada koreksi 740 75 bisa beli. Momentumnya sudah meningkat. Selanjutnya data hari ini open sama dengan no, kita coba spekulasi buy tadi saat ada kenaikan sesaat. Area stop loss kita 645, tadi sempat turun ke 650. Secara teknologi ada normal distribusi dan net financial 88 juta. Tidak apa-apa, masih cukup menarik untuk data. Besok bisa dipantau ketat. Harapannya ini bisa breakout 700. Jika ini breakout 700, harusnya bisa melanjutkan uptrendnya, bisa mencetak all time high lagi. Ini seperti membentuk cup and handle ya. Seperti membentuk cup and handle. Harapannya kita tadi entry memang tujuannya 700 bisa breakout, kemudian kita dapat floating profit yang cukup besar dari data yang akan mencetak all time high-nya. Maka tadi kita sabar-sabarkan tidak cut loss. Harusnya sudah BEP atau setidaknya floating profit kalau tadi saat koreksi berani masuk di 650-an. Jika besok open sama dengan high, spekulasi untuk cut loss silahkan karena open sama dengan high pasti koreksi. Jika masih mau hold, support kuatnya di 610. 600 ya 615 lah. 615. Cut loss jika sampai 615. Jika mau hold data, cut loss jika 615. Kalau yang pengen CL tipis-tipis saja ya seperti tadi trading plan kita, cut loss jika 645. 645 habis ya jual langsung. Kalau 645 mau habis langsung jual langsung. Batasi risiko. Kalau tetap mau hold keras, support kuatnya di 615. Masih cukup bagus. Secara teknikal masih cukup bagus. Tinggal nunggu waktu saja. Kemungkinan 1-2 hari, 3 hari, ya beberapa hari ke depan harusnya bisa break 700. Patternnya cukup bagus ini untuk data. Halnya mark, injek profit bagi sobat trading masih punya mark. Hari ini saya bandar teknologi netral, sudah kita rekom dari ketika di sini ya, 26 September. 26 September sempat breakout. Nah, kita rekom kalau ada koreksi-koreksi ke 950-an bisa entry, harusnya dapat barang. Kemudian naik berhari-hari. Hari ini closing di 1120. Namun ini terkadang tidak bisa untuk di hold beberapa hari karena terkadang terjadi bantingan keras di awal sesi langsung. Seperti ini tanggal 18 ini langsung dibanting ini. Di tanggal 5 Agustus juga nih. Tidak pamit-pamit dulu, maka hati-hati untuk mark. Namun ini cukup menarik karena asing sudah mulai masuk, hari ini juga masuk 1 miliar. Mark bisa dipantau jika ada koreksi ya. Untuk saat ini wait and see terlebih dahulu. Hari ini tadi memang open sama dengan low, namun kita tidak begitu memperhatikan mark sehingga kita tidak entry di mark untuk hari ini. Kita entry di era tadi yang juga dapat lumayan banyak 5%. Kemudian UNVR kita ingatkan lagi bahwa kita tunggu koreksinya ya. NVR kita tunggu koreksinya, sudah ada mulai koreksi. Stokastiknya sudah dead cross, kita tunggu saja secara teknologi netral, namun asing masuk lagi 600 juta. Asing masuk lagi 600 juta. Kalau ini menjadi bottom dari UNVR, kita bisa akan mendapatkan cuan luber bagger di UNVR. Harapannya seperti itu ya. Semoga ini akan menjadi bottom dari UNVR. 2200 jadi area buy kita. Harga hari ini 2280, tunggu koreksi sampai sekitar 2200. Area buy 2170 sampai 2200. Closing di 2150, 2140. Cut loss. Jangan tanggung-tanggung, cut loss habis.
sebelum makin loss downtrend ya. WNVR masih bisa di watch. Itu beberapa watchlist menarik untuk perdagangan besok. Tentu watchlist menarik adalah beberapa saham yang memang tengah berada di support atau yang sedang akan koreksi menuju support, atau yang memang sudah ada kenaikan namun bisa dijadikan watchlist ketika nanti akan ada koreksi. Itu saham-saham menarik. Enjoy profit bagi sobat trader yang hari ini profit dari era. Bagi sobat trader yang ingin dibahas emitennya silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.